Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 421, Anda mau mati dengan cara apa? Saat ini, udara seakan membeku. Semua orang di ruang pribadi tidak berani bernapas. Semua itu karena emosi Hadi yang membara. Amarahnya sungguh menekan dan menindas, menyebabkan semua orang di sana kesulitan bernapas, seolah mereka bisa terbunuh kapan saja. Di bawah balutan penindasan ini, siapa pula yang berani berbicara? Wanita mengernyitkan alisnya. Dia sungguh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ivan hanya diam saja, membuat Ranida merasa Ivan benar-benar pengecut. Tetapi, Ivan yang saat ini berdiri, justru membuat Ranida makin merasa bahwa Ivan sangat bodoh dan tidak berwawasan. Selain itu, Ivan mengatakan kata-kata yang begitu mempermalukan Hadi pula. Ranida benar-benar tidak paham bagaimana pula pikir Ivan. Ivan memang profesional dalam hal cari mati ya? Orang seperti Hadi tidak akan pernah mengampuni siapapun yang mempermalukannya. Selain itu, Ivan menghinanya di depan banyak orang pula. Benar saja. Setelah keheningan singkat, Hadi pun angkat bicara. Dia menatap Ivan seperti serigala yang mengincar mangsanya. Dengan kilatan niat membunuh di matanya, Hadi berkata, "Kamu mau mati dengan cara apa?" Di matanya, Ivan hanya orang kecil, orang tidak berguna. Dilihat dari gelombang aura di tubuhnya, dia paling tinggi mungkin seorang petarung yang berada di tingkat dewa perang. Ampas semacam ini hanya perlu dibunuh dengan satu jari Hadi saja. Oleh karena itu, Hadi tidak terburu-buru. Pelan-pelan saja. Hanya dengan membuat Alina dan Ranida merasakan kengerian dan ketakutan, Hadi akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kedua wanita cantik itu. "Aku bisa mati? Apa kamu bisa membunuhku?" Ivan tetap tenang, bahkan tersenyum. "Dari tadi bicara omong kosong terus, kamu datang ke sini hanya untuk basa-basi saja, ya?" Ranida pun terkesiap. Begitupun Alina. Iqbal, Arnold, Ramos, Erin juga tak habis pikir dengan sikap Ivan. Mereka tertegun sejenak. Anak ini, si sialan ini, sombong sekali. Otaknya pasti sudah rusak. Tepat saat ini, Alina panik dan buru-buru melepaskan diri dari tangan Ivan. "Tuan Hadi, dia bukan tunanganku. Dia itu temanku. Dia masih muda dan cuek, tolong maklumi sikapnya. Selama Anda melepaskannya, saya, kakak saya, dan Wanita bersedia tinggal di sini." Alina langsung menyerahkan diri. Sejak lama, dirinya sudah berutang budi pada Ivan. Apalagi dia sangat menyukai Ivan. Dia tidak ingin melihat Ivan mati di depannya. Jadi, dia siap untuk menukar dirinya dengan nyawa Ivan. Tentu saja, akan lebih baik jika dirinya bisa menukar nyawa Ivan dengan Andri, Ranita dan yang lainnya. Plak! Akan tetapi, Alina baru saja berkata demikian. Ivan menampar pantatnya begitu saja seenaknya. "Alina, apa kamu begitu jahat sampai tidak mengakui tunanganmu sendiri? Ini pelajaran untukmu." Kemudian, nada bicara Ivan berubah. "Kamu tenang saja. Ada aku di sini. Kak Andri dan sahabatmu itu akan baik-baik saja. Ivan, kamu..." Alina hendak mengatakan sesuatu. "Bunuh dia! Cepat bunuh dia!" Tiba-tiba, Hadi mengeluarkan perintah dengan acuh tak acuh. Perintah itu ditujukan pada Mulki. Hampir pada detik yang sama, Mulki mulai beraksi. Entah dari mana, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau pendek berwarna merah. Begitu dikeluarkan, orang-orang yang sangat dekat dengannya bahkan bisa mencium bau darah di pisau pendek. Dari sini, bisa dilihat bahwa pisau pendek itu sudah meminum banyak darah dan membunuh banyak orang. Bas! Pedang pendek itu menebas udara dan sampai membuat suara kibasan itu. Udara hampas olah dipotong sampai terbuka, terlihat jelas ada gelombang dan riak di posisi yang ditebas barusan. Raut wajah Wanita, Andri dan yang lainnya berubah karena terkejut. Mulki yang sebelumnya belum unjuk diri ini benar-benar kuat begitu dia beraksi. Aryan sendiri bahkan merasa serangan Mulki dengan pisau pendek ini sudah melampaui kemampuan dirinya sendiri. Sekalipun mengerahkan seluruh tenaganya, Aryan sudah pasti tidak akan bisa melakukan ini. Tidak mengherankan, asosiasi seni bela diri memang hebat. Dari tingkat alam bela diri saja, Mulki jelas-jelas lebih lemah daripada Aryan. Akan tetapi, dengan senjata, Mulki benar-benar bisa melampaui dan menimpa Aryan. Ivan, sudah pasti akan mati. "Jangan!" Wajah Alina seketika pucat, dia pun berteriak keras. Tanpa sadar, dia hendak melangkah maju untuk mengadang tebasan ini untuk Ivan. Sayangnya, sudah terlambat. Tebasan itu langsung mendarat dalam waktu sesingkat itu. Pisau tajam itu sudah dekat dengan kepala Ivan. Begitu melihatnya, pisau itu sudah mulai menusuk. Hanya berjarak 1 sentimeter kurang. Tepat ketika semua orang mengira Ivan akan mati dan akan jatuh, lalu darah akan berceceran. Tiba-tiba, "Pagi!" Ivan yang sedari tadi hanya diam saja dan belum sadar, saat ini tiba-tiba berkata demikian. Kata-kata ini terlontar dengan santai. Akan tetapi, begitu dia meneriakkannya, udara hampa tampak mengembun, waktu seolah membeku. Pisau yang berjarak sudah begitu dekat dari Ivan seketika terhenti. Gerakan pisau yang terhenti itu seolah ada seseorang yang menekan tombol jeda, sampai membuat pisau itu kaku dan tidak bergerak lagi. Apa yang terjadi? Semua orang di ruang pribadi itu agak bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, tadi itu, serangan pisau seolah akan membunuh Ivan.
Sudah hampir mendarat dan berhasil membunuh Ivan, bagaimana bisa tiba-tiba berhenti begitu saja? Hanya karena kata pergi. Hadi yang sedang duduk di sofa agak terkejut juga. Segera, dia kembali sadar dan berteriak. Mulki, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih diam saja? Hanya saja. Mulki yang biasanya selalu patuh pada Hadi, saat ini justru hanya diam saja seolah tidak mendengar apapun. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya dan berdiri di tempatnya seperti patung. Hadi mengerutkan kening dan mendesak. Jangan buang-buang waktu! Namun, Mulki tetap diam. Saat ini, semua orang bisa melihat masalah yang sebenarnya terjadi. Ranida, Alina, Aryan, Iqbal, Arnold, Ramos dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Mereka pun menatap Ivan dan Mulki dengan ragu. Saat semua orang dalam kebingungan, Ivan mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan pelan. Bang! Mulki jatuh ke lantai dalam keadaan tubuh tegak. Seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan dukungan. Dia terbaring lemas dan tak berdaya di lantai. Sedangkan aura energi hidupnya sepenuhnya menghilang. Dia sudah mati. Apa dia sudah mati? Ivan agak terkejut. Niat awalnya hanya ingin membuat Mulki terluka parah. Oleh karena itu, ketika dia mengucapkan kata pergi, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya sendiri melawan Mulki, yang 10.000 kali lipat menakutkannya. Sungguh layaknya kaisar langit yang meneriaki manusia lemah di dunia fana. Tekanan dan penghancuran jiwa itu berasal dari roh jiwa, garis keturunan, aura dewa. Serangan ini setara dengan serangan spiritual. Serangan ini mulanya diharapkan bisa membuat Mulki terluka parah. Tak disangka, teriakan ini justru langsung membunuh Mulki. Sialan, ternyata ini bisa membunuh orang juga. Ivan bergumam sendiri. Dia merasa semua ini sungguh di luar dugaan, sangat tidak disangka. Tampaknya, apa yang orang kuno bilang soal teriakan mematikan itu bukan kepalsuan semata. Kemudian, Ivan menoleh dan menatap Hadi yang keheranan. Maaf, aku sedikit berlebihan menggunakan kekuatanku. Sampai akhirnya membunuh anak buahmu. Jadi? Ivan bertanya dengan sopan. Terserah Tuan Hadi. Entah, Tuan Hadi, Anda mau mati dengan cara apa? Bab 422, aku ketakutan. Kata-kata santai itu melayang layaknya suara iblis yang menusuk ke telinga semua orang. Mulki sudah mati? Semua orang, termasuk Hadi menatap Mulki lekat-lekat. Mereka ingin memastikan apakah Mulki masih hidup atau tidak. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya yakin. Mulki, benar-benar sudah mati. Sungguh-sungguh mati. Dalam sekejap, guntur seolah bergemuruh di hati semua orang, hingga memicu gelombang yang besar. Sial. Satu teriakan kata pergi bisa membunuh Mulki? Ini, metode dewa macam apa ini? Apakah ini ilusi atau mimpi? Harus diketahui, kekuatan pisau tajam di tangan Mulki sudah berada di dewa bela diri. Kulit kepala semua orang seolah kebas seperti sudah melihat hantu. Senyum di wajah Ivan tampak berubah menjadi senyuman iblis. Senyumnya membuat semua orang bergidik ketakutan. Mati kamu! Tiba-tiba, Hadi berteriak dan langsung beraksi. Pada saat seperti itu, tidak peduli seberapa percaya diri dan sombongnya dia. Dia tahu bahwa Ivan bukanlah orang biasa, apalagi sejenis orang tak berguna yang ada di benaknya tadi. Jika bukan demikian, Ivan tidak akan bisa membunuh Mulki dengan semudah itu. Sejujurnya, dia tidak bisa menebak bagaimana Ivan aslinya. Oleh karena itu, demi cari aman, dia melakukan serangan yang tiba-tiba. Kemudian, satu gerakan itu adalah gerakan membunuh pemungkas dan terkuat. Dia mengeluarkan pedang fleksibel dari pinggangnya. Pedang fleksibel itu langsung menghunus lurus. Tubuh pedang itu transparan dan biru, menghasilkan ledakan niat membunuh dan cahaya dingin. Huhuhu. Dalam sekejap, energi internal dan energi dari rohnya mulai mendidih, seperti air mendidih, berputar, dan mengalir di sepanjang meridian seluruh tubuh. Semua itu seperti gerbang banjir yang mengalir melalui lengan dan berkumpul di tubuh pedang. Pada saat ini, tubuh pedang biru itu benar-benar mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya pedang melonjak dan berkedip-kedip. Energi pedang yang sangat menekan itu seketika mengeluarkan raungan keras, seolah berubah menjadi naga biru yang berteriak keras untuk membantai Ivan. Semua orang masih belum terbangun dari suasana kematian Mulki barusan, lalu sekarang tiba-tiba dibalut ketakutan karena serangan pedang Hadi yang sangat mengerikan itu. Bang! 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 Aryan, Iqbal, Arnold, Ramos dan yang lainnya, yang relatif dekat dengannya tidak bisa langsung berdiri, mereka pun cepat-cepat mundur. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin akan mati lemas di tempat. Satu persatu, wajah mereka pucat. Mereka menatap pedang itu, seperti melihat dewa. Pedang yang bagus! Namun, dalam menghadapi pedang ini, Ivan hanya memberikan sedikit komentar saja. Saat itu juga, Ivan mengangkat tangannya dan menamparkannya ke depan. Seperti, dia terlihat ingin menggunakan telapak tangannya untuk mengguncang pedang Hadi. Apa kamu gila? Bibir merah wanita sedikit terbuka, kepanikan dan keheranan terlihat jelas di matanya yang berkedip. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang melihatnya dengan jelas juga. Raut wajah mereka berubah, mereka terbelalak tak percaya. Orang gila. Orang ini jelas orang gila. Jelas, pedang Hadi bukanlah pedang biasa. Pedang itu sudah pasti pedang roh atau semacamnya. Trik yang dia gunakan jelas bukan pukulan biasa yang sederhana. Serangannya sudah pasti seperti pukulan seorang master bela diri yang kuat. Bahkan penonton bisa merasakan betapa menakutkannya pedang itu. Mereka merasa, dengan kekerasan pedang yang super tinggi seperti baja dan berlian itu, mereka mungkin akan hancur dengan begitu mudahnya. Akan tetapi, Ivan memilih untuk mengguncang pedang itu dengan keras dengan tangan kosong. Sungguh cari mati.
Sekalipun dia bisa membentak Mulki sampai mati, dia tidak perlu begitu sombong, bukan? Bagaimana fisik manusia bisa dibandingkan dengan pedang roh? Hah! Hadi melihat pemandangan ini dan terkekeh dingin. Sesaat sebelum beraksi, dia masih belum yakin dan merasa masih waspada akan Ivan. Toh, dari awal sampai sekarang dia masih belum bisa menilai kemampuan Ivan. Tetapi, dia justru terkekeh dingin saat dia melihat Ivan memilih untuk menghadapi pedang dengan telapak tangannya. Matanya tampak melihat orang yang sekarat, penuh dengan kekejaman dan kebanggaan yang menyedihkan. Mati sana! Hadi berujar dengan suara yang pelan. Pada saat yang sama, pedang bertabrakan dengan telapak tangan. Bam! Di ruang pribadi yang redup, tampak sebuah percikan yang menyilaukan. Kemudian, adegan mengerikan dan mengejutkan pun muncul. Teng! Krak! Krak! Setelah suara pecahan logam bergema, seisi ruang pribadi itu seketika hening. Bahkan lebih hening dari kamar mayat. Semuanya terbelalak seperti sedang melihat hantu. Ranita, Alina, Andri yang terluka parah, dan teman-temannya, serta Arian, Arnold, Iqbal, dan Ramos, semuanya jatuh ke dalam keterkejutan. Mereka sungguh jatuh dalam situasi yang sangat terkejut. Bahkan Hadi saja sampai mematung di tempat. Semua orang bisa melihat dengan jelas keadaan di depan mata mereka. Pedang Hadi hancur berkeping-keping. Pedang itu pecah menjadi beberapa bagian dan berserakan di lantai. Satu-satunya yang tersisa hanya gagangnya. Akan tetapi, tangan Ivan benar-benar utuh tanpa luka. Telinga Hadi berdengung, dia benar-benar tercengang seperti lebih dari sekadar melihat hantu. Ekspresi wajahnya tampak sangat rumit, seperti dipenuhi kengerian dan ketakutan. Pedangnya adalah pedang roh. Pedang roh dibagi menjadi 3 tingkatan. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Meskipun pedangnya adalah kelas bawah justru adalah kelas yang kualitasnya paling bagus. Logam yang digunakan untuk membuatnya adalah harta karun yang langka. Normalnya, jangankan tenaga manusia, pedang itu bahkan tidak akan rusak jika dilindas oleh 100 kereta. Namun, Ivan bisa menghancurkannya hanya dengan satu tamparan tangannya saja. Satu tamparan ini seperti jatuh di wajah Hadi sendiri. Tamparan ini seolah membuatnya terhenyak, bahkan menggila. Semua ini membuat Hadi merasakan kengerian dan ketakutan yang luar biasa. Semua orang pun merasa ngeri dan terkejut. Hanya Ivan yang masih tenang. Seperti yang sudah diduga, meskipun pedang itu adalah pedang yang bagus, orang yang menggunakannya adalah orang tidak berguna yang tidak pandai menggunakan pedang itu. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua juga sangat besar. Jarak perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Bagaimana bisa dibandingkan? Dengan hanya menamparnya saja, Ivan sudah cukup menghargai Hadi. Sebenarnya, meridian dan titik akupunktur tubuh Ivan sudah benar-benar terbuka, selain itu bagian dalamnya dibungkus dengan akar roh. Bukan hanya itu, tubuhnya tidak bisa dihancurkan setelah ditempa oleh api dunia. Kalaupun dia berdiri diam dan membiarkan pedang Hadi mengenai dirinya, Ivan tetap tidak akan terluka sedikitpun. Alasan kenapa Ivan beraksi? Sepenuhnya karena Ivan yang tidak ingin mengganti pakaiannya. Bagaimanapun, tubuh Ivan memang kuat. Namun, pakaiannya tetaplah kain biasa. Selain itu, harga pakaiannya pun sangat mahal. Akan terlihat jelek jika pakaiannya sampai berlubang. Hadi, Putra Hartono, Direktur Asosiasi Seni Bela Diri, hebat sekalikah? Tepat saat semua orang jatuh dalam keheningan yang mematikan, suara polos Ivan terdengar sekali lagi. Aku lihat, biasa-biasa saja. Kekuatanmu sangat tidak pas dengan lagamu yang sok hebat itu. Sambil berbicara demikian, Ivan melangkah maju. Deg! 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 Hadi seketika terhenyak, dia langsung mundur 3 langkah dengan penuh ketakutan. Seluruh wajahnya pucat, ketakutan, dan ngeri. Dia benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan kesombongan yang dari tadi dia tunjukkan. Kamu, apa maumu? Dia gelagapan, seolah-olah dia melihat kematian mendekat, jantungnya berdetak kencang. Kamu tahu identitasku. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, ayahku tidak akan mengampunimu. Asosiasi Seni Bela Diri akan menjadi musuhmu selamanya, musuh abadimu. Oh! Ivan menyeringai. Aku takut sekali, takut sampai pipis di celana. Begitu Ivan berkata demikian, hampir di detik yang sama, satu pukulan Ivan melayang di udara. Terdengar suara kibasan angin di udara. Tinju Ivan pun mendarat di kening Hadi. Bab 423, orang yang berbeda. Bam! Suara redaman sebuah pukulan tersebar ke segala arah. Terlihat jelas. Seluruh wajah Hadi benar-benar hancur. Meskipun Ivan hanya menggunakan 1/1000 kekuatannya dalam pukulan ini, Hadi benar-benar tidak sanggup menahannya. Dia langsung terhempas dan tersungkur di lantai. Layaknya sebuah keran air, darahnya berceceran kemana-mana. Hadi? Mati! Putra Hartono, Direktur Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury, meninggal di tempat. Arian, Iqbal, Arnold, Ramos dan lainnya mematung di tempatnya. Mereka merasa semua ini seperti mimpi, kejadian ini sungguh seperti tidak nyata. Hadi adalah dewa bela diri. Bagaimana dia bisa mati dengan semudah itu? Selain itu, dia mati hanya karena satu pukulan dari orang yang entah siapa dan apa latar belakangnya. Bagaimana bisa? Arian mencubit pahanya dengan keras dan merasakan sakitnya. Baru kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua ini bukan mimpi, melainkan kenyataan. Arian terkejut, cara pandangnya terhadap Ivan pun berubah. Berubah menjadi hormat, ketakutan, kengerian, kepanikan, semua jenis emosi terjalin bersama. Kemudian, dia kembali teringat keangkuhan dirinya saat menyuruh wanita dan Alina minum.
Arian pun tanpa sadar bergidik kedinginan, peluh keringat dingin mulai bercucuran dari seluruh tubuhnya. Sejujurnya, sejak awal, dia selalu menganggap remeh Ivan. Dia selalu mengira bahwa Ivan adalah pengawal wanita atau Alina. Arian benar-benar mengabaikannya. Bahkan, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Kenyataannya justru, Ivan adalah bos yang sesungguhnya. Bisa-bisanya Arian mengabaikan pemuda dengan kekuatan seperti itu dan berani membunuh orang dari Asosiasi Seni Bela Diri sesuka hati, bahkan putra direktur Asosiasi Seni Bela Diri pula. Kekuatan mutlak ini memang dimiliki oleh bos super besar. Plap! Meskipun Arian sembrono dan memiliki status yang hebat, dia sangat menyadari situasi saat ini. Saat dia bangun, dia berlutut di depan Ivan dan berkata, Tuan Reed, saya salah. Seharusnya saya tidak menyuruh tunangan Anda minum sebelumnya. Seharusnya saya tidak menangkap Andri dan yang lainnya juga. Plak! Plak! Sambil berbicara, dia langsung menampar dirinya sendiri 2 kali. Tamparannya keras sekali. Wajahnya langsung merah. Meskipun kekuatan Arian kuat dan statusnya tinggi, dibandingkan dengan Hadi dan Mulki, dirinya bukanlah apa-apa. Ivan bisa membunuh mereka dengan santai, lantas diri Arian ini apa? Ivan ini adalah orang gila, tidak bermoral dan tak kenal takut. Ivan tidak boleh disinggung. Oleh karena itu, dia takut Ivan akan balas dendam. Dia pun segera mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan. Arnold, Iqbal, Ramos dan yang lainnya tampak bingung dan segera kembali sadar dari lamunannya. Mereka segera mengikuti Arian, cepat-cepat berlutut. Tuan Reed, kami salah. Tuan Reed, maafkan kami. Maafkan kami. Meskipun mereka tidak tahu salah apa, apakah itu penting? Sama sekali tidak penting. Hal yang salah adalah kekuatan mereka lemah. Mereka gemetar, rongga hidung mereka dipenuhi dengan bau darah menyengat yang dipancarkan oleh Hadi. Darah semacam ini mengingatkan mereka bahwa Ivan yang tampak ramah ini adalah orang gila, raja neraka, iblis. Alina sejak lama sudah larut dalam keterkejutannya. Dia tahu bahwa kekuatan Ivan memang luar biasa, tetapi yang lebih dia kenali adalah keterampilan medis Ivan. Dalam kesannya, Ivan tampaknya tidak terlalu pandai seni bela diri, jadi dari awal sampai sekarang, dia tidak pernah berharap Ivan bisa membantunya. Namun, sekarang, Vanida juga sama berpikir demikian. Bibir merahnya menganga lebar. Dia tertegun dan merasa semua yang ada di depannya sangat di luar dugaan. Melihat Ivan yang tenang dan acuh tak acuh, melihat Arian yang ketakutan, dan Hadi dan Mulki yang sudah mati. Semua ini terjadi karena Ivan. Pemuda ini, sebenarnya siapa? Begitu teringat sebelumnya, Vanida selalu merendahkan Ivan. Dari lubuk hatinya, dia merasa bahwa Ivan adalah seorang pengecut. Ivan hanya tahu bagaimana tambah-tambah kekacauan dan tidak layak untuk Alina dan sebagainya. Saat ini, suasana hatinya seketika rumit dan campur aduk sekali. Ternyata, bukan karena Ivan lemah, Ivan selalu menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam. Pembunuhan! Orang mati! Huek! Tiba-tiba saja, terdengar teriakan dari para penari di dalam ruang pribadi itu. Mana pernah mereka melihat kejadian seperti itu? Setelah kembali sadar, wajah mereka seketika pucat, mereka tampak dilanda kepanikan. Mereka hendak lari dari pintu, beberapa dari mereka langsung muntah di tempat. Kepekaan dan gerakan Vanira sangat cepat. Dia mengambil satu langkah di depan pintu untuk menghentikan mereka yang akan lari. Masalah ini terjadi di antara petarung. Jika tidak ditangani dengan baik, pasti akan dinilai lain jika sampai tersebar beritanya ke orang biasa. Oleh karena itu, Hanita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Arian, aku serahkan ini padamu untuk kamu tangani. Ivan memandang rendah Arian dan berkata, Adapun kejadian sebelumnya, itu bukan salah kalian. Siap, Tuan tenang saja. Arian mengangguk berulang kali, seperti ayam mematuk nasi. Masalah ini tidak akan bocor ke telinga orang-orang biasa, hanya... Arian menatap Hadi dan Mulki. Mereka berdua berasal dari Asosiasi Seni Bela Diri, aku yang mengundang mereka untuk makan malam ini. Asosiasi Seni Bela Diri pasti akan menyelidikinya, aku ingin menyembunyikannya, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Arian langsung mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini jangan sampai berbalik ke dirinya. Dirinya jelas tidak sanggup menanggungnya. Kalau mereka ingin menyelidikinya, selidiki saja. Mereka sampai menyelidiki diriku juga tidak apa-apa. Hadi dan Mulki ingin membunuh Ivan. Tindakan pertama mereka berdua saja sudah tindakan membunuh dan postur yang mematikan. Mereka juga ingin memaksa Alina dan Vanira menginap. Ivan tidak bisa membalas kebaikan dengan kebencian dan tidak membunuh mereka, bukan? Adapun Asosiasi Seni Bela Diri, Ivan tidak peduli. Apapun yang terjadi, harus selalu ambil tindakan yang sesuai dengan kondisinya. Ivan tidak takut pada siapapun. Setelah berkata demikian, Ivan berbalik dan menghampiri Alina. Dia kembali menunjukkan penampilannya yang tidak berbahaya dan ramah. Alina, ayo pergi. Bau darah di sini terlalu menyengat dan sedikit bau. Oke. Alina masih tenggelam dalam kekuatan Ivan. Dia pun mengangguk tanpa sadar. Kemudian, dia pergi mengajak Andri dan teman-temannya, beserta Ivan. Wanita melihat ruang pribadi yang berantakan itu untuk terakhir kalinya. Dia tiba di depan Mulki, lalu menyimpan pedang pendeknya. Baru setelah itu dia pergi. Melihat sosok mereka menghilang, Arian menghela napas panjang lega. Rasa prihatin muncul di hatinya, perjamuan malam ini hampir membunuhnya. Di luar bar, teman-teman Andri pun berpencar. Sebelum pergi, Hanita memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkan berita ini. Orang-orang ini tentu saja mengenal wanita dan tahu keseriusan kejadian hari ini. Mereka bersumpah untuk merahasiakannya. Adapun Andri,
dia jauh lebih baik setelah minum pil dari Ivan. Dia makin takluk dalam menghadapi Ivan. Dalam perjalanan pulang, dia terus menyanjung dan memuji Ivan. Dia bilang, Alina memiliki selera yang bagus, Ivan sangat rendah hati dan layak dipercaya. Ivan benar-benar tidak sabar. Dia langsung memukul Andri sampai jatuh pingsan. Baru setelah itu, mobil akhirnya sepi. Alina menatap Andri dengan cemas. Tidak apa-apa. Dia terluka parah, jadi dia tidak boleh terlalu bersemangat. Istirahat sangat baik untuk kondisi tubuhnya, tidak akan ada efek negatif. Ujar Ivan menenangkan. Kursi samping kemudi. Ranira sesekali menatap Ivan melalui kaca spion. Saat ini, Ivan sangat berbeda setelah membunuh orang lain. Ivan masih muda, cerah, tampan, dan penuh kasih sayang. Jika dia tidak melihat kemampuan bela dirinya yang kuat, sombong, dan kejam dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Ivan adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya. Bab 424, Balas Dendam. Dalam waktu kurang dari 10 menit, perubahan Ivan ini cukup banyak. Ranira bahkan curiga jika Ivan mengidap skizofrenia atau sebagainya. Tuan Reed. Setelah berpikir sejenak, Anita tetap memutuskan untuk berbicara. Dari kata-katanya, dia menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada Ivan dan memanggilnya Tuan. Kamu sudah membunuh putra Hartono. Hartono adalah direktur asosiasi seni bela diri juga. Kalau masalah ini sampai ke telinganya, dia pasti akan membalas dendam. Apa kamu sudah memikirkan apa yang harus kamu lakukan? Hartono sangat sulit untuk dihadapi. Sebagai direktur asosiasi seni bela diri, kekuatannya tentu saja tidak perlu dibahas lagi. Kekuatannya sudah pasti melampaui Hadi, anaknya. Begitu Hartono balas dendam, itu mungkin akan menjadi badai petir. Orang biasa mungkin akan sulit untuk menanggungnya. Apa asosiasi seni bela diri sangat kuat? Ivan bertanya setelah sedikit terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang organisasi ini. Kamu tidak tahu tentang asosiasi seni bela diri? Wanita agak terkejut. Aku sungguh tidak tahu. Ivan tidak mengelak. Bahkan ini adalah pertama kalinya aku ke Calvary. Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti ini di dunia seni bela diri. Asosiasi seni bela diri hanyalah sebuah organisasi, mirip dengan asosiasi kaligrafi, asosiasi perikanan, dan lain-lain. Tetapi, asosiasi seni bela diri berbeda. Asosiasi ini tidak berada di bawah manajemen resmi kerajaan Dragonfire. Bahkan, asosiasi saling tertutup dengan pemerintahan kerajaan Dragonfire. 16 keluarga kerajaan Calvary, selain beberapa dan 2 atau 3 kerajaan teratas, juga kalah dengan asosiasi seni bela diri, lalu 2 atau 3 teratas adalah tidak lebih kuat dari asosiasi seni bela diri. Tapi, beberapa dari mereka berada di asosiasi seni bela diri. Wanita mengemudikan mobil sambil menjelaskan pada Ivan. Ada beberapa sekta dan perguruan yang berada di bawah manajemen asosiasi seni bela diri juga. Secara keseluruhan, asosiasi seni bela diri memiliki status luar biasa tinggi. Mereka menguasai sebagian besar sumber daya seni bela diri, seperti tambang roh, seperti sumber daya dan kualifikasi di provinsi bela diri. Provinsi bela diri? Ivan agak bingung. Provinsi apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya, ya? Sebagai murid genius, Ivan hafal semua peta wilayah di kerajaan Dragonfire. Tetapi, ini adalah pertama kalinya Ivan mendengar nama provinsi bela diri. Aku tidak tahu banyak tentang provinsi bela diri. Yang aku tahu, tempat itu adalah tempat di luar kerajaan Dragonfire yang sudah merdeka. Ini adalah jalur pemungkas dari jalan bela diri. Nada bicara wanita berubah. Dia berkata, apa yang ingin aku katakan bukan soal ini, tapi aku ingin bertanya bagaimana kamu akan menghadapi Hartono. Simpel sekali. Ivan berkata dengan santai. Makhluk pada hakikatnya saling menggigit dan membunuh. Siapapun yang ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Ranira terhenyak. Dia tiba-tiba menyadari, meskipun Ivan kuat, pengetahuannya tentang bela diri benar-benar sedikit polos. Manusia pada hakikatnya saling menggigit dan membunuh. Andai saja sesederhana itu. Aku sarankan kamu, untuk beberapa saat ini jangan bepergian dan jangan menyinggung asosiasi seni bela diri. Raja Kota Jayan akan maju dan menggunakan beberapa koneksinya. Mungkin nyawamu bisa selamat, atau... Ranira berhenti sebentar. Ikuti aku menjadi tentara dan pergi ke barak. Tidak peduli berapa lama asosiasi seni bela diri beraksi, mereka tidak akan bisa masuk. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Ranira. Ivan berkata. Tapi, dibandingkan dengan ini, aku masih ingin tahu lebih banyak tentang api penyucian Veliora. Apa itu asosiasi seni bela diri? Ivan tidak khawatir sama sekali. Sekarang, berita yang paling ingin dia ketahui adalah api penyucian Veliora. Saat ini, Wanita adalah satu-satunya petunjuk tentang api penyucian Veliora. Aku ingin tahu di mana Nona Wanita mendengar tentang api penyucian Veliora? Aku pernah mendengar seorang tetua membahasnya. Wanita seperti teringat sesuatu dan berkata. Tetua itu memiliki kedudukan yang cukup di dalam pasukan. Aku pernah mendengar dia menyebutkannya secara kebetulan. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, aku sarankan untuk bertanya secara pribadi padanya. Juga, kalau kamu bisa mendapatkan bantuannya, untuk saat ini asosiasi seni bela diri tidak akan berani cari gara-gara padamu. Siapa namanya? Di mana dia? Ivan tidak sabar. Untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahumu tanpa izinnya. Begini saja, nanti aku hubungi dia dulu. Aku beritahu kamu lagi setelah aku mendapat izin darinya. Oke. Meskipun Ivan cemas, dia juga tahu masalah ini tidak bisa diburu-buru. Tidak apa-apa, tinggal tunggu saja dulu. Dalam perjalanan pulang. Sementara itu, Calvary, di sebuah villa mewah. Beberapa wanita menangis dan meratap di sekitar mayat Hadi dan Mulki. Di antara mereka, seorang lelaki tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun, wajahnya sangat suram. Dia menatap Hadi,
yang wajahnya sangat tidak berbentuk dan cacat. Matanya mengungkapkan niat membunuhnya. Orang tua itu adalah ayah Hadi, Direktur Asosiasi Petarung Kerajaan Dragon Fury, Hartono Saul. Pergi, untuk apa kalian menangis? Pergi dari sini! Dia tidak tahan dengan kebisingan beberapa wanita itu. Dia mengusir beberapa kali berturut-turut dan mengusir semua wanita. Di dalam rumah, hanya Hartono yang tersisa di sana. Dengan 5 orang kepercayaan, pelayan di rumahnya. Dan Arnold? Arnold adalah orang yang secara sukarela mengirim mayat Hadi dan Mulki pulang ke rumah. Katakan sekali lagi, siapa yang membunuh Hadi, putraku? Hartono menatap Arnold, matanya begitu berang seolah akan memakan orang. Kekuatan seperti ini membuat Arnold takut sampai menggigil. Tiba-tiba, dia menyesal sudah mengambil alih masalah ini. Dia kira, dengan dirinya mengirim mayat itu pulang akan menciptakan kesempatan untuk menjilat Hartono. Tetapi, pada akhirnya, dia samar-samar merasakan hal yang tidak beres akan menimpa dirinya sendiri. Ivan, seorang pria bernama Ivan. Arnold gemetar. Dia menceritakan keseluruhan cerita dan melanjutkan. Pak Hartono, orang itu terlalu sombong dan berani. Saya mengingatkannya beberapa kali bahwa Tuan Hadi adalah putra Bapak, tidak boleh dibunuh. Tapi, orang itu keras kepala sekali, tidak mau mendengarkanku. Kekuatannya terlampau hebat, kami sama sekali tidak bisa. PVFT! Arnold belum selesai bicara. Tiba-tiba, garis merah muncul di lehernya. Segera setelah itu, darah pun mengalir. Brak! Detik berikutnya, Arnold tersungkur. Dia meninggal bahkan sebelum dia sempat mendengus. Dia tidak tahu dari mana pedang di tangan Hartono itu berasal. Pedangnya cerah dan pembunuhannya tidak memercikkan darah. Malik! Suara Hartono rendah, nada memanggilnya nyaris berteriak. Kamu pergi secara pribadi ke sana. Malam ini, siapapun yang hadir ketika Hadi mati, langsung bunuh. Juga, kamu harus mencari tahu siapa Ivan itu. Cari tahu keberadaannya, lalu membunuhnya. Siap? Di antara orang kepercayaannya, seseorang berdiri dan berlutut sambil menjawabnya. Orang ini, namanya adalah Malik Perka, orang kepercayaan dekat Hartono. Soal kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Hadi, jauh lebih kuat. Hanya saja, Tuan, apa Erin dari keluarga Zafar ingin dibunuh juga? Ada sedikit keraguan di matanya. Bagaimanapun, keluarga Zafar adalah keluarga kerajaan, sementara Erin adalah putra kebanggaan generasi muda keluarga Zafar. Asal membantai putra keluarga kerajaan mungkin akan menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak berwenang curum. Lalu wanita, dia adalah seorang mayor jenderal di ketentaraan. Hartono terdiam untuk beberapa saat. Putranya meninggal. Akan tetapi, orang-orang ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Bukan mereka yang membunuh Hadi juga. Jika dia dengan gegabah ambil tindakan, mungkin menyebabkan petinggi kerajaan Dragon Fury menjadi sangat marah. Kemudian, hal itu akan memancing perhatian Kunlun. Dengan begitu, masalah pun akan kian rumit. Bab 425, siapa? Mata Hartono merah. Meskipun dia memiliki posisi tinggi dan punya banyak anak, dia tidak terlalu mementingkan Hadi. Tetapi, mau bagaimanapun juga, Hadi adalah putranya. Darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin Hartono tidak merasakan sakit hati? Bunuh! Bunuh semuanya! Jangan sisakan satu pun dari mereka! Hartono seperti serigala ganas dengan mata merah tua, dia mengeluarkan perintah pembunuhan. Tak peduli apa itu keluarga bangsawan, keluarga kerajaan, ataupun kekuasaan tinggi. Anaknya sudah mati, dia harus membuat mereka menanggung konsekuensi atas darah, harga diri, yang paling utama martabat asosiasi seni bela diri. Tuan! Saat itu, seorang pelayan berlari tergesa-gesa dari luar pintu. Di luar pintu, ada yang bertamu. Siapa? Mata Hartono sedikit menyipit. Sudah sekitar jam 1 atau 2 pagi, tetapi masih ada orang yang berkunjung selarut ini. Seseorang yang dikirim oleh ketua asosiasi. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia informasikan pada Tuan. Seseorang yang dikirim ketua asosiasi? Hartono buru-buru menahan amarahnya dan menyuruh bawahannya membawa mayat Hadi dan Mulki terlebih dahulu. Kemudian, dia berganti pakaian formal. Ketua asosiasi seni bela diri bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh Hartono. Hartono harus berpakaian rapi. Setelah melakukan semua persiapan, dia berkata, Cepat, cepat persilakan masuk. Siap. Pelayan itu pun pergi. Segera, di luar pintu, seorang lelaki tua masuk. Tampaknya dia bahkan lebih tua dari Hartono. Dia berusia sekitar 70 tahunan. Di tangannya, memegang gulungan. Pak Hilman! Melihat lelaki tua itu, Hartono terkejut dan bergegas maju. Kenapa Anda datang kemari tengah malam begini? Hilman Cakra. Dia adalah junior seperguruan Aaron Thompson, ketua asosiasi seni bela diri, juga orang favorit dan paling dipercaya Aaron. Dia selalu berada di sisi Aaron. Malam ini, dia benar-benar berkunjung secara pribadi di waktu larut malam. Pak Hilman, silakan duduk. Hartono mempersilakan dengan hormat. Tunggu sebentar. Hilman membuka gulungan di tangannya dan berkata, Kehendak ketua asosiasi seni bela diri, Direktur Hartono menerima perintah. Hartono buru-buru membungkuk dan berkata, Hartono akan mendengarkan dengan hormat. Asosiasi seni bela diri, pemilihan provinsi bela diri akan dimulai setengah bulan lagi. Hormat kami, kirim Hartono ke kota Samatang untuk bertanggung jawab atas pemilihan petarung di kota Samatang. Dari saat menerima perintah, Hartono harus langsung berangkat tanpa penundaan. Hartono entah kenapa terkejut di dalam hatinya. Seleksi provinsi bela diri. Bukankah dilaksanakan 8 tahun sekali?
Masih ada 5 tahun lagi. Kenapa? Kenapa tiba-tiba dilaksanakan? Pergi ke kota Samatang. Bagaimana dia bisa balas dendam? Hartono, masih belum menerima perintah? Tanya Hilman. Siap, siap. Hartono buru-buru menerima perintah. Pak Hilman, kenapa pemilihan Provinsi Beladiri tiba-tiba 5 tahun lebih cepat dari jadwal? Aku juga tidak tahu. Ketua juga tiba-tiba menerima perintah malam ini. Intinya, masih ada setengah bulan lagi, jadi Asosiasi Seni Beladiri harus bergegas, termasuk pejabat tingkat tinggi Kerajaan Dragonfire. Kamu tahu sendiri, kalau kamu bisa mengirim seseorang ke Provinsi Beladiri, kamu akan mendapatkan sejumlah besar sumber daya seni beladiri. Saat ini, berusaha untuk menggali dan menemukan para ahli seni beladiri yang mengerikan adalah prioritas utama. Hadi? Hilman menepuk pundak Hartono. Aku mendengar tentang Hadi. Maksud ketua, kamu tahan dulu niat balas dendammu itu untuk saat ini, karena Ivan mampu membunuh Hadi. Itu berarti, dia juga merupakan bibit-bibit yang bisa memasuki Provinsi Beladiri. Ketua akan menghubunginya nanti. Kalau Ivan memang mumpuni, dia bisa diterima di pemilihan itu. Apa? Hartono terkejut. Segera. Baru kemudian dia menyadari kenapa ketua mengirimnya ke kota Samatang yang sangat jauh itu. Apalagi dia harus segera berangkat. Pertama, seperti yang dinyatakan dalam perintah, Hartono harus mencari bakat-bakat itu. Kedua, jika dia tinggal di Kelveli, dia pasti akan membalas dendam. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa orang yang bernama Ivan bergabung dengan Asosiasi Seni Beladiri? Ketua melakukan segalanya demi asosiasi, kata Hilman. Aku harap kamu mengerti. Baik. Sedikit terdiam, Hartono harus melepaskan niatnya untuk balas dendam. Maksud ketua adalah Hartono tidak punya pilihan selain patuh. Malam itu, Hartono mengajak anak buahnya bergegas ke kota Samatang. Bahkan pemakaman Hadi pun tidak bisa dihadiri. Ivan secara alami tidak mengetahui hal ini. Ketika dia kembali ke villa, dia sudah memulai babak baru kultivasi. Kemampuan dicapai dengan kerja keras, gagal karena kelalaian, kebajikan dicapai dengan pemikiran mandiri, tetapi dirusak oleh sembarangan. Ivan tahu betul, seseorang harus bekerja keras dan pahit di jalan kultivasi. Kecerobohan hanya akan berakhir kegagalan. Ketika dia mencapai alam ini, dia tidak perlu tidur lagi. Cara terbaik untuk beristirahat adalah dengan bernapas dan bermeditasi dalam kultivasi. Ayam jantan pun berkokok saat fajar. Dini hari, Ivan, Rita, dan Guagui, serta putra tertuanya, Jafar Barnes, putra kedua, Andri, putri kecil, Alina, dan 2 istri, serta beberapa bos bisnis dan politik yang berhubungan baik dengannya, menyerbu ke depan dan menuju ke Balai Beladiri Kelveli bersama-sama. Yang disebut Balai Beladiri adalah tempat di mana pertandingan persahabatan keluarga kerajaan dimulai. Hari ini adalah waktunya pertandingan persahabatan dimulai. 16 keluarga kerajaan Kelveli. Semuanya akan berpartisipasi. Jalan umum ditutup saat keluarga kerajaan dalam iring-iringan perjalanan. Mobil mewah dan jalan yang luas jelas berada di pusat orang-orang bekerja, tetapi jalannya tanpa hambatan dan tidak ada orang lain. Kemanapun kendaraan lewat, semua mobil pribadi dan zebra cross yang sudah dicegat sampai batas tertentu harus dilalui oleh kendaraan kerajaan sebelum diizinkan lewat. Ini adalah bentuk kekuatan. Kekuatan yang hampir berdiri di puncak kerajaan Dragonfire. Balai Beladiri meliputi area seluas 30.000 meter persegi dan dapat bisa menampung 10.000 orang dengan begitu mudahnya. Pertemuan besar kerajaan Dragonfire juga akan diadakan di Balai Beladiri. Biasanya, di sini tidak ada siapa-siapa, tetapi hari ini sangat ramai. 16 keluarga kerajaan di Kelveli dan 23 raja lokal dari berbagai tempat, termasuk Guagui, Raja Kota Jayan, juga para pemimpin rakyat semuanya berdatangan kemari. Selain itu, ada juga penonton. Orang-orang ini adalah orang penting dalam keluarga kerajaan, atau orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan. Melihat sekeliling, mungkin ada 2 atau 3.000 orang berkumpul di Balai Beladiri duduk di posisi masing-masing. Guagui mengatur agar orang-orang itu mengikuti. Mereka membawa Ivan dan Jafar ke meja masuk untuk mengisi absensi. Rita dan Alina juga mengikuti. Dia sudah tahu masalah Andri kemarin. Andri terluka parah, jadi dia pasti tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan kekuatan Andri, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan peringkat. Kali ini, Guagui terpaksa menyuruh mereka berpartisipasi untuk meningkatkan pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, tidak masalah apakah Andri mau ikut berpartisipasi atau tidak. Kali ini, Ivan adalah kuncinya. Ivan, tergantung dirimu. Apa keluarga Barnes bisa mendapatkan kuota untuk pertandingan persahabatan ini atau tidak? Guagui berkata dengan sungguh-sungguh dan serius. Setelah pertandingan ini selesai, aku pasti akan mematuhi perjanjian dan membagi setengah area penambangan roh untuk dirimu. Bab 426, mundur dari kompetisi. Apa yang dikatakan Guagui semuanya benar. Jelas tidak mungkin, jika mereka hanya mengandalkan keluarga Barnes. Hanya Ivan yang masih memiliki secercah harapan. Aku akan berusaha sekuat tenagaku, kata Ivan dengan tenang. Berdasarkan kemampuan Ivan, jangankan juara 1, masuk 5 besar saja sudah bagus, ujar Jafar. Sebelumnya, dia sangat tidak suka dengan Ivan, tetapi dia berbalik mengaguminya setelah apa yang terjadi pada Andri tadi malam. Andri tidak mungkin berbohong padanya. Satu teriakan Ivan langsung membunuh Mulki dan dia membunuh Hadi dengan satu pukulan. Teknik pembunuhannya ajaib sekali. Meskipun Jafar tidak secara pribadi mengalaminya, dia tetap merasa terkejut dan tak habis pikir saat mendengar cerita Andri. Dia benar-benar mengaguminya. Saat mereka bertiga sedang berbincang, tiba-tiba, Ivan merasakan gelombang niat membunuh. Dia pun melihat ke sekeliling. Di kejauhan, 6 orang berjalan menuju sisi ini. Orang yang memimpin sekelompok orang itu berambut hitam,
penuh semangat, mancung, alis pedang, dan bibir sedikit tipis. Orang itu tidak lain adalah sosok yang dia lihat melalui panggilan video waktu itu, kepala keluarga yang, Abraham. Pada detik yang sama, Rita juga melihat Abraham. Wajah Rita seketika pucat. Dia tampak terkejut, tubuhnya tanpa sadar gemetaran. Meskipun Rita tidak melihatnya selama lebih dari 40 tahun, Abraham tampak sudah banyak menua, Rita langsung mengenalinya. Orang itu adalah ayahnya, ayah kandungnya, Abraham. Orang yang sering muncul di mimpi buruknya, ayah kandung yang memukuli ibunya sampai meninggal dunia. Abraham adalah mimpi buruknya, meninggalkan bayangan psikologisnya seumur hidup. Setelah melihatnya, jantung Rita pun berdetak lebih cepat. Dia merasa sangat sesak dan sulit bernapas. Tekanan darahnya melonjak dan dia tidak bisa berdiri dengan stabil. Ivan bisa merasakan keadaan ibunya dan buru-buru mendukungnya. Pada saat yang sama, energi dari roh di tubuhnya berjalan dan diam-diam disuntikan ke dalam tubuh Rita. Barulah Rita merasa jauh lebih baik. Kilatan dingin melintas di mata Ivan. Abraham ini harus mati. Beraninya dia menunjukkan diri sampai ibunya melihatnya. Ivan naik pitam. Saat Abraham makin mendekat, tinju Ivan sudah berangsur-angsur terkepal dan siap untuk melayangkan tinjunya. Ivan. Saat merasakan emosi Ivan, Rita tahu temperamen anaknya yang kejam. Rita pun cepat-cepat menasihati. Jangan memprovokasi Abraham. Berseteru dengan Abraham di sini sama saja dengan menyinggung semua keluarga kerajaan di waktu yang sama. Meskipun Rita sudah tua, dia adalah orang yang tahu prinsip kehidupan dan berpikiran panjang dalam mengambil tindakan. Keluarga kerajaan Calvely mengadakan pertandingan persahabatan. Kompetisi ini, dalam arti tertentu diselenggarakan bersama oleh keluarga kerajaan. Jika ada yang membuat masalah di sini, sama saja dengan tidak menghargai keluarga kerajaan ini. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Ivan, tetap tidak boleh bertindak gegabah. Baik, Bu. Ivan tidak bisa mendengarkan kata-kata orang lain, tetapi dia selalu menghormati kata-kata ibunya. Meski hanya ibu angkat. Namun, posisi di hati Ivan lebih berat dari ibu kandungnya, setidaknya untuk saat ini. Nak, nyalimu besar sekali, hei! Pada saat yang sama, Abraham dan orang-orangnya datang. Dia sudah pernah melihat Ivan, lalu sekarang teringat lagi situasi di mana Ivan membunuh putrinya dan Narki. Alhasil, kilatan niat membunuh pun membuncah. Aku pikir kamu akan bersembunyi di kota Jayan selama sisa hidup kamu dan menjadi seorang pengecut. Oh, jalang ini ada di sini juga, hei! Abraham menyapu ke arah Rita dan sekilas saja langsung mengenalinya. Bukan karena dia memiliki ingatan yang baik dan mengingat putrinya ini, tetapi sebuah tragedi sudah menimpa Nindi dan Narki. Mereka telah menyelidiki Ivan. Waktu itu kamu masih belum cukup melihat keluarga yang memukuli ibumu sampai mati. Hari ini, apa kamu masih ingin melihat kami memukuli anakmu sampai mati juga? Hobimu ini benar-benar menarik, ya? Emosi Abraham langsung membuncah, dia sangat marah hingga membuat Rita gemetar. Irwan, ingat, orang ini yang membunuh Nindi. Namanya Ivan, menantu keluarga Barnes. Hei, kalau kamu bertemu dengannya di kompetisi nanti, kamu habisi saja langsung. Kamu tidak perlu berbelas kasihan. Abraham menoleh ke samping dan berkata kepada seorang pemuda berusia 20 tahunan awal dengan tangan di belakang pinggangnya dan wajah bangga. Hei, kakek tenang saja. Irwan menatap Ivan lebih dalam. Orang tidak berguna semacam ini, satu tanganku saja sudah cukup membunuhnya. Di antara 16 keluarga kerajaan di Calvely, keluarga yang mungkin bisa berada di peringkat ke-14 atau ke-15. Meski kekuatan mereka secara keseluruhan tidak menonjol, keturunan keluarga yang di sesi ini cukup kuat. Mereka dipimpin oleh Irwan yang, dia adalah cucu Abraham. Dia baru berusia 20 tahunan dan diajari oleh seorang guru terkenal. Dua keturunan itu memang terlahir penuh dosa. Sekalipun mereka masuk keluarga istri yang merupakan keluarga kerajaan, mereka tetap terlahir penuh dosa. Abraham mengejek dengan tidak bermoral. Dengan status dan identitasnya, secara logika, dia tidak akan berbicara seperti itu. Namun, entah kenapa, saat melihat Ivan, dia sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Mungkin karena, menurut senioritas keturunan, Ivan, dalam arti tertentu adalah cucunya sendiri. Abraham, kamu panjang umur juga, hei. Gwagwi menahan Abraham dan berkata dengan penuh minat. Keluarga kerajaan Calvely mencibir seorang wanita dan seorang junior. Aku benar-benar tidak tahu kamu menaruh wajahmu di mana. Tingkahmu ini bahkan membuatku malu, hei. Dari dua cibiran berturut-turut itu terlihat jelas, Gwagwi sangat membenci Abraham. Orang-orang dari keluarga kerajaan begitu berani sampai memalukan diri sendiri di hadapan umum. Begitu Gwagwi mengatakan ini, banyak orang melirik Abraham dengan senyum getir. Gwagwi, kamu tidak benar-benar mengira dirimu sudah menemukan menantu yang hebat, kan? Aku harap kamu masih bisa punya suasana hati yang bagus untuk tertawa nanti. Mata Abraham agak dingin, dia tidak repot-repot berbicara lebih banyak lagi. Dia pergi ke meja absensi dan melaporkan nama ketiga orang itu. Ada dua orang lagi, yang satu adik Irwan, Reza Yang. Dan yang terakhir, membuat Ivan, Gwagwi dan yang lainnya sangat terkejut. Karena, orang itu bernama Petrus Mulyono. Petrus, bukankah dia dari keluarga Mulyono? Bagaimana dia bisa berakhir di keluarga yang... Gwagwi bergumam sendiri, sebuah firasat pun muncul di benaknya. Ivan, aku rasa, kamu harus menggunakan kekuatan tertinggimu saat bertanding nanti. Oh! Ivan agak terkejut. Bukannya dia belum pernah bertarung sebelumnya. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena dia tidak menyangka Abraham akan melaporkan nama Petrus.
Keluarga Mulyono adalah keluarga peringkat ketiga di antara 16 keluarga kerajaan di Kelveli. Petus adalah orang nomor satu di generasi muda keluarga Mulyono. Guagui terdiam sejenak, lalu mengoreksi kembali kata-katanya. Tidak, tepatnya, dia adalah orang nomor satu dari generasi muda di keluarga kerajaan. Kekuatannya, bahkan banyak tokoh tua, termasuk aku, tidak mampu menjadi tandingannya. Bahkan orang nomor satu di kerajaan Dragonfire pernah bertemu dengannya dan berpikir bahwa dia adalah salah satu masa depan kerajaan Dragonfire. Dia dianugerahi medali pemuda kuat. Begitukah? Ivan mengangkat alisnya sedikit. Tidak heran saat terakhir kali bertemu Petus, Petus bisa merasa bahwa Ivan seharusnya sudah pernah mendengar nama dirinya. Seolah, dengan nama Petus itu saja, sudah cukup membuat Ivan mengetahui beberapa rahasia. Dengan resume, identitas, latar belakang, dan kekuatannya, hasil dari mengetahui namanya memang benar bisa seperti itu. Orang lain mungkin bisa seperti itu. Sayangnya, yang ditemui Petus saat ini adalah Ivan. Secara logika, dia harus mewakili keluarga Mulyono. Kenapa dia malah bergabung ke keluarga yang? Kalau dia membantu Abraham, Ivan, kamu dalam bahaya. Guagui penuh kekhawatiran. Ivan, begini saja, kamu bisa mundur dari kompetisi ini. Keluarga Barnes tidak menginginkan area penambangan roh. Kamu tidak perlu menukar nyawamu dengan hal-hal tidak penting seperti ini. Bab 427, Peraturan. CKKK, Guagui, bukankah barusan kamu masih sangat percaya diri? Pada saat ini, Abraham dan yang lainnya kembali. Dia sengaja berjalan sangat cepat untuk menyusul Guagui. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi Guagui setelah mendengar nama Petus Mulyono. Tanpa diduga, Abraham mendengar dia meminta Ivan untuk mundur dari kompetisi. Aku benar-benar minta maaf. Kuberitahu, Petus sudah tunangan dengan cucuku, Audrey Yang. Dia adalah cucu menantuku. Hari ini, dia akan datang ke sini untuk mewakili keluarga yang kami dalam pertempuran. Bagaimana bisa menantuku dibandingkan dengan menantu pecundangmu itu? Haha. Abraham tertawa bangga, kemudian dia mengunci tatapannya pada Ivan. Begini saja, tidak ada gunanya bagimu untuk mundur dari kompetisi. Karena kamu sudah datang ke Kelveli, masalah putriku Nindi dan Narki harus diselesaikan. Begitu baru selesai berbicara. Tanpa menunggu Ivan, Guagui dan yang lainnya berbicara, mereka langsung pergi dengan bangga. Ivan. Guagui berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu pergi sekarang juga, aku akan mengatur pesawat untuk mengirim kalian pergi dari Kelveli dan kembali ke kota Jayan. Mau bagaimanapun keadaannya, keluarga yang tidak akan berani main-main di wilayahku. Guagui sangat memikirkan keadaan Ivan. Dengan bakat seni bela diri Ivan, saat waktunya tiba, Ivan pasti bisa melampaui Petus. Dia tidak ingin melihat genius dan monster seperti itu mati karena keluarga Barnes dan karena dirinya sendiri, Guagui. Selama mereka kembali ke kota Jayan, dalam perlindungannya, keluarga yang tidak akan bisa melakukan apapun. Bagaimana kalau, Ivan, ayo kita pergi saja. Sorot mata Rita penuh dengan kekhawatiran. Begitu juga dengan Alina. Dia sudah lama mendengar nama Petus. Sejak kecil, Petus adalah orang yang luar biasa di antara yang luar biasa, juga yang jahat di antara yang jahat juga di antara para generasi muda. Pemuda lainnya tidak mampu melampauinya. Bu, ibu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Ivan tetap tenang. Paman Guagui, Alina, jangan khawatir. Selain itu, kalau dia benar-benar bertekad untuk menyerangku, tidak ada gunanya bagiku untuk melarikan diri ke ujung bumi manapun. Daripada melarikan diri, lebih baik menghadapinya, bukan? Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Petus. Pertama-tama, bertemu Petus benar-benar kebetulan. Meskipun dia mengatakannya, Guagui mungkin tidak akan mempercayainya. Kedua, dia juga ingin memberi ibunya dan Guagui kejutan. Tentu saja, soal Abraham juga. Dia benar-benar ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Abraham ketika melihat dirinya mengalahkan Petus. Juga, Guagui pun sedikit merenung dan mengakui apa yang dikatakan Ivan memang benar. Jika keluarga yang benar-benar bertekad untuk menghabisi Ivan, tidak ada gunanya juga melarikan diri. Guagui bisa memikirkan cara menjauhkan orang-orang keluarga yang mendekat saat dirinya berada di kota Jayan. Tetapi bagaimana jika keluarga yang menyuruh orang lain? Tidak takut pencuri datang mencuri barang, melainkan takut pencuri punya akal busuk. Kamu benar. Daripada kabur, lebih baik hadapi saja. Pertandingan persahabatan hari ini mungkin kesempatan untuk menghadapi mereka. Setelah mengerti semua ini, Guagui tidak membujuk Ivan untuk pergi lagi, melainkan mendorongnya untuk maju. Menurut peraturan, Petus akan langsung memasuki final, yang berarti kamu tidak akan bertemu dengannya sebelum final. Kerahkan seluruh tenagamu sebelum final itu. Kalau kamu tampil dengan baik, akan ada keluarga kerajaan lain atau pejabat tingkat tinggi kerajaan Dragonfire yang akan memperhatikanmu. Pada saat itu, walaupun Abraham ingin menyerangmu, dia juga harus mempertimbangkan apa dirinya pantas mengusikmu. Baik? Ivan mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tampil baik, kan? Baginya mudah sekali. Guagui mengajak Ivan dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Seluruh balai bela diri berbentuk sarang burung, dan di tengahnya ada arena pertandingan. Arena pertandingannya sangat luas. Luasnya mungkin mencapai 2000 meter persegi. 30 meter di luar arena pertandingan, terdapat lingkaran dan deretan kursi. Setiap kursi berjarak agak berjauhan. Karena mereka adalah kontestan, ditambah tokoh inti dari keluarga kerajaan, Guagui, Ivan dan lainnya duduk di baris kedua. Keluarga kerajaan Kelveli, pejabat tingkat tinggi resmi kerajaan Dragonfire duduk di baris pertama. Selain itu, di baris terakhir bagian atasnya terdapat beberapa ruang pribadi juga. Mereka yang duduk di ruang pribadi adalah orang-orang hebat terkemuka, termasuk orang nomor 2 kerajaan Dragonfire, serta orang-orang dari asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire dan beberapa sekte misterius terkemuka.
Guagui memperkenalkan semuanya pada Ivan dengan suara rendah. Setiap kali orang-orang ini lulus kompetisi, mereka akan memilih beberapa orang kuat yang optimis untuk memperluas koneksi mereka atau membentuk hubungan yang baik, bahkan memilih menantu melalui kompetisi ini. Selama kamu tampil dengan baik, berkesan di mata mereka, dan melewati semua pertarungan ini dalam keadaan hidup-hidup, kamu bisa tenang, tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Begitu bicara soal ini, sorot mata Guagui tanpa sadar menjadi redup. Melewati semua pertarungan ini dalam keadaan hidup-hidup. Bisa semudah apa dalam menghadapi petus? Sejujurnya, dia tidak menaruh banyak harapan. Oke, aku mengerti. Jawab Ivan santai. Mereka baru duduk sekitar 10 menit. Hadirin sekalian, absensi kehadiran untuk kompetisi persahabatan keluarga kerajaan Dragonfire telah berakhir. Kompetisi secara resmi akan dimulai dalam 3 menit. Para hadirin silakan duduk. Setelah mengulanginya 3 kali berturut-turut, suara itu pun memudar. Di bagian paling atas sekeliling area itu terdapat layar yang lebarnya lebih dari 1,2 meter, nama-nama keluarga yang berpartisipasi mulai muncul. Sementara di lapangan, orang-orang mulai agak gelisah. Mereka mulai berdiskusi. Tahun ini banyak sekali bantuan dari luar, ya. Petus? Kenapa dia ada di keluarga yang... Kalian tidak tahu, ya, Petus akan menjadi cucu menantu Abraham. Abraham benar-benar diberkati. Ayah Petus adalah teman lama ayahnya Audrey, cucu Abraham. Lalu sekarang, mereka disatukan dalam pernikahan seperti ini. Lalu ini? Ya, selama ini, dua keluarga ini sangat merendah. Masalah ini tidak sengaja terpublikasikan. Aku baru tahu beberapa waktu lalu. Kali ini, aku rasa keluarga yang akan langsung mengunci juara pertama. Menurut peraturan, Petus langsung maju ke final karena dia menjadi yang pertama di pertandingan persahabatan terakhir. Ada cukup banyak pemula yang keluar kali ini, dan Gilang Walsh dari keluarga Walsh itu juga lumayan. Mereka sungguh tidak menyangka. Ada banyak diskusi di antara penonton, mereka mulai mengomentari kontestan tahun ini. Para kontestan justru banyak pemula yang ingin coba-coba. 3 menit kemudian, di arena pertandingan, seorang wanita yang memesona pun muncul. Ternyata dia adalah seorang pembawa acara terkenal di tanah air. Mary Linata. Berbeda dari Hali, meskipun Hali adalah seorang aktris dan pembawa acara ternama, Hali selalu termasuk dalam lingkaran hiburan. Sebagian besar program yang dia bawakan adalah program hiburan, sementara Mary berbeda. Dia menjadi pembawa acara beberapa berita dan program resmi berskala besar, seperti gala festival dan sebagainya. Dia sedikit berbeda dari penampilan biasanya di TV. Di TV, dia sangat mengikuti tren dalam hal pakaian dan manajemen ekspresi. Pada saat ini, kompetisi pribadi antara keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan semacam ini, dia menunjukkan kecantikan aslinya yang indah. Di awal usia 20 tahunan, dia memiliki rambut hitam panjang, mata besar yang cerah yang sangat pas dengan wajah ovalnya. Penampilan itu memberikan kesan wanita kalem, sangat pendiam, cantik, dan pada saat yang sama menyeratkan pesona seorang anak dari keluarga baik-baik juga berpendidikan. Hadirin sekalian, atas nama pejabat tinggi kerajaan Dragonfire, saya ingin menyambut hadirin di Kelveli untuk berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan keluarga kerajaan. Mary berujar dengan mantap dan aura energinya stabil. Dia terlihat begitu bermartabat di hadapan keluarga kerajaan. Tidak seperti saat di TV, saat ini nada bicaranya lebih santai dan nyaman. Meskipun kita semua teman-teman lama, tolong izinkan Mary menginformasikannya sekali lagi. Bab 428, gila. Dalam kompetisi ini, total ada 39 keluarga, 3 orang dari setiap keluarga, total ke 117. Karena berbagai alasan, hanya ada 108 orang benar-benar berpartisipasi. Kompetisi ini sama seperti di masa lalu. Juara pertama di kompetisi sebelumnya akan langsung masuk final, sisanya akan melalui babak penyisihan. Mereka akan dibagi menjadi 54 kelompok dan bertarung 1 lawan 1. Orang pertama yang jatuh dari ring dinyatakan kalah. Setelah babak penyisihan selesai, 10 orang akan memasuki final. Mary menjelaskan peraturannya dengan sederhana dan jelas. Pada saat yang sama, lingkaran itu mulai mengecil dan terbagi menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Melihat dengan cermat, tepat ada ke-54. Mary berdiri di tengah arena lingkaran-lingkaran sambil berbicara, sesekali bercanda sampai membuat gelak tawa di antara penonton. Para hadirin tahu jelas hadiah untuk pemenang pertandingan kali ini. Juara pertama secara alami mendapatkan hak untuk mengembangkan area penambangan raw yang baru ditemukan. Juara kedua akan mendapatkan 50 kg tambang raw. Juara ketiga. Mary mulai mengumumkan hadiah untuk pertandingan ini. Sementara itu, ponsel Ivan tiba-tiba berdering. Begitu dilihat, ternyata telepon dari Ranira. Demi memudahkan komunikasi, mereka berdua saling meninggalkan nomor masing-masing sebelum berpisah tadi malam. Apa ini Tuan Reed? Suara wanita terdengar begitu teleponnya diangkat. Ya, ini aku. Ada apa, ya? Tanya Ivan. Bukannya Tuan ingin tahu tentang api penyucian Veleora? Saya sudah memberitahu tetua itu. Setelah mendengar tentang Tuan, dia setuju untuk bertemu di Taman Nasional 1 jam lagi. Apa Tuan punya waktu? Tanya wanita. Aku. Ivan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka, semuanya akan secepat ini. Wanita benar-benar mementingkan urusannya ini. Akan tetapi, waktunya terlalu kebetulan juga. Setelah mempertimbangkannya, Ivan berkata, "Oke, aku akan berada di sana tepat waktu dalam 1 jam." Mau bagaimanapun, Ivan tidak boleh melewatkan petunjuk ini. Taman Nasional tidak jauh dari sini, sekitar belasan sampai 20 menit berkendara. Taman ini adalah taman lahan basah besar yang terkenal di Kelveli. Tempatnya sangat terkenal. Termasuk 20 menit perjalanan, artinya Ivan masih memiliki waktu 40 menit. Baiklah, selanjutnya, mari kita mulai mengelompokkan kontestan. Semuanya, silakan lihat di layar lebar. Pada saat yang sama,
Tatapan 1.000 hingga 2.000 orang di arena melihat ke layar lebar. Di layar, nama-nama itu dengan cepat bergulir dan berpasangan. Tunggu sebentar. Layar besar belum jelas menunjukkan nama kontestan dan berhenti, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Hampir pada saat yang sama, semua orang melihat ke sumber suara itu. Orang yang berbicara itu bukan orang lain. Tepatnya Ivan. Ivan, kamu ini. Guagui menatap Ivan dengan kebingungan dan keheranan. Kenapa Ivan tiba-tiba berdiri seperti ini? Mary agak mengernyit. Dia tidak menyangka seseorang akan memotong pembicaraannya dalam pertemuan semacam ini. Perilaku semacam ini agak tidak sopan. Akan tetapi, Mary tidak banyak berpikir, melainkan bertanya. Tuan, apa ada yang ingin disampaikan? Ya. Ivan mengatur tata bicaranya. Aku punya urusan mendadak, tapi aku tidak ingin melewatkan kompetisi ini. Aku ingin tahu apa aku bisa mengajukan sebuah permintaan. Apa? Mary mengerutkan kening lebih dalam lagi. Urusan apa? Urusan apa yang lebih penting dari pertandingan persahabatan ini? Selain itu, ini adalah kompetisi yang diadakan antara keluarga kerajaan. Bagaimana generasi muda bisa memenuhi syarat untuk meminta sebuah permintaan? Tanpa Mary perlu bicara. Segera, celaan dan hinaan langsung terdengar dari sekeliling. Anak muda, jangan menunda pertemuan. Di dunia ini, mana ada dua hal yang datang di waktu yang sama. Kalau kamu ingin berpartisipasi, kamu tinggal berpartisipasi. Kalau kamu tidak berpartisipasi, kamu bisa meninggalkan kompetisi dan pergi. Benar. Kompetisi tidak bisa seenaknya berubah jadwal karena dirimu yang entah dari mana asal-usulmu itu. Masih belum duduk juga, jangan buang-buang waktu lagi. Kamu pikir kamu siapa? Semua orang geram. Gelombang teriakan datang dari segala arah. Ludah yang terciprat dari mereka hampir menenggelamkan Ivan. Terutama Abraham dan Irwan, pasangan kakek dan cucu itu. Mereka bahkan lebih mengejek Ivan. Sana keluar kalau tidak mau ikut serta. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bicara dan bertindak seenaknya. Dasar bodoh. Kenapa? Kamu khawatir kami akan balas dendam dan membunuhmu? Kalaupun kamu mundur dari kompetisi lebih awal, kamu akan mati juga. Ivan terhenyak. Ivan hanya diam saja, membiarkan orang-orang ini memakinya. Semuanya, tolong terang sedikit. Kemampuan Mary untuk mengendalikan situasi sangat hebat. Tidak berlebihan bagi kami para anak muda untuk mengajukan permintaan kecil, tapi, Tuan, pertandingan persahabatan ini tidak bisa ditunda ataupun diubah karena satu orang. Kalau Tuan ada urusan penting, Tuan boleh pergi urus urusan dulu, lalu berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan berikutnya. Saat Mary berbicara, suara-suara makian di segala arah perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak, saya tidak ingin mengubah peraturan. Saya rasa Anda salah paham. Saya ingin bilang. Ivan terdiam sejenak. Kemudian, agak canggung, dia berkata dengan menyesal. Aku ingin mengajukan. Apa aku boleh tidak harus melalui babak penyisihan pengelompokan dan menantang semua kontestan untuk masuk final terlebih dahulu? Menantang semuanya. Begitu kata-kata ini terucap. Seluruh balai bela diri tiba-tiba heboh. Terutama 100 kontestan lebih itu, semuanya mengarahkan pandangan mereka dari segala arah pada saat bersamaan. Terlihat tatapan terkejut dan keheranan, tetapi lebih banyak kemarahan dan emosi di mata mereka. Sial! Sialan! Memangnya kamu siapa beraninya menantang kami semua? Apa kamu memiliki kualifikasi ini? Sialan! Kamu menganggap remeh kami semua? Satu orang menantang semua orang. Orang ini sedang mimpi, ya? Hahaha, aku tidak bisa membayangkan akan ada petarung bodoh di sesi ini. Entah apa dia tidak berkaca seberapa hebat kemampuannya? Semua orang emosi. Lebih dari 100 orang langsung naik pitam. Ivan dimaki habis-habisan. Ivan, apa yang kamu lakukan? Guagui berkeringat dingin. Ivan cari musuh. Dia langsung menantang lebih dari 100 orang. Terlepas dari apakah dia bisa melewati tantangan itu, dia menyinggung semua orang habis-habisan dengan kalimat ini. Jangankan orang lain. Guagui sekalipun ingin menginjak Ivan habis-habisan. Bahkan pembawa acara seperti Mary, yang telah melihat semua jenis kejadian, untuk sejenak tak bisa berkata-kata dan merasa sangat kesal. Apakah pemuda ini orang gila? Tepat saat Mary ingin berbicara. Kaki Ivan bergerak, seluruh orang melompat dari tempat duduk, langsung melayang ke udara. Detik berikutnya, Ivan mendarat ke sisi Mary. Nona Mary, maaf. Begitu berkata demikian, Ivan langsung meraih mikrofon di tangannya dan berkata lagi. Apa aku memenuhi syarat atau tidak? Aku, Ivan hanya ingin menantang semua kontestan hari ini. Bagaimana kalau begini? Apa aku salah atau tidak? Kalian ingin mengalahkanku atau tidak? Kalau mau, ayo, aku akan berdiri di sini dan menunggu kalian. Hari ini, aku memohon kalian untuk memukuliku sampai mati. Gila. Kata-kata Ivan sangat gila. Dia jarang bertindak segila ini. Sedari awal, dia juga merasa tidak enak dan tidak ingin menonjolkan diri. Bahkan kata-katanya sebelumnya menyeratkan sedikit permohonan. Dia berharap semua orang bisa menyetujui permintaannya. Lalu, hasilnya, bukankah dirinya malah disemprot oleh makian-makian tadi? Daripada begitu, lebih baik agak gila dan brengsek sedikit. Lagi pula dirinya sudah diajak, dimaki, kenapa tidak bertindak sombong sekalian saja? Yang paling penting adalah kamu tetap rendah hati. Orang-orang ini tidak memedulikanmu, benar-benar mengabaikanmu. Bab 429, Sistem Kompetisi Baru. Kesombongan Ivan segera membuat sekitar 3.000 orang di balai bela diri terdiam dan terhenyak. Awalnya, mereka pikir Ivan hanya pura-pura dan cari sensasi saja. Tetapi sekarang, Ivan langsung pergi ke tengah-tengah arena. Tidak hanya itu, dia mengatakan kata-kata gila dan tak tahu malu pula.
Bisa-bisanya bicara ingin dipukuli sampai mati. Sial, dari dulu tidak pernah melihat permintaan yang begitu tidak masuk akal seperti ini. Semua orang dibuat ternganga oleh Ivan. Tak peduli dia benar-benar bodoh atau hanya pura-pura, kebanyakan orang sudah mulai mengagumi keberaniannya. Dia sudah berani berkata seperti itu di depan banyak orang, akhirnya pasti akan dipukuli sampai mati, dipukuli sampai cacat. Guagui, Alina, Jafar, dan lainnya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Ivan. Mereka masih ingat dalam perjalanan ke sini, mereka sepakat untuk tidak menonjolkan diri hari ini. Kenapa Ivan tiba-tiba berubah? Raut wajah Rita bahkan lebih khawatir. Mary yang berada di samping Ivan melambaikan tangannya sambil menatap Ivan. Usia semuda ini, tetapi kenapa pikirannya tidak terbuka? Lantas apa dia sedang patah hati, atau punya masalah lalu ingin mati? Bagaimana? Kalian semua kaget. Kenapa kalian hanya diam saja? Ivan melihat sudah begitu lama, tetapi tidak ada gerakan apapun. Dia benar-benar tidak ingin terus membuang-buang waktu. Jadi, dia pun kembali memanas-manasi orang-orang. Aku sudah begitu keren, asal bicara saja langsung membuat 100 lebih ahli terkejut. Kalian sampai tidak berani melawan, tidak berani bicara lagi. Lantas, semua kontestan di sini tidak berguna? Payah? Ivan mengatakan tidak berguna dan payah dengan penuh tekanan. Seperti guntur, suaranya bergema ke telinga semua orang. Segera, meledak. Seluruh balai bela diri langsung heboh. Nak, jangan gila kamu. Percaya tidak? Aku akan membunuhmu. Bocah, kamu dari mana? Ivan? Seorang raja lokal berani-beraninya sombong. Siapa yang memberimu nyali itu? Kamu pikir kamu siapa? Menantang kami semua? Bilang kami orang tidak berguna. Baiklah, kamu menantang kami, kan? Selama orang-orang di atas setuju, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Benar? Ya. Kalau para petinggi setuju, aku, Rantu Hapsa, akan bertarung. Aku, Pendi Parker, akan bertarung. Aku, Geri Cipta, akan bertarung. Aku. Semua orang mulai bersahutan siap menyerang Ivan. Satu demi satu, mereka berdiri dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bahkan Irwan saat ini sudah tidak tahan lagi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menginjak Ivan dan membunuhnya. Tetapi, dia masih tidak berbicara, jadi dia menahannya untuk saat ini. Karena dengan berdiri sekarang, rasanya agak memalukan. Apalagi, aturan adalah aturan. Aturan kompetisi semacam ini tidak akan berubah hanya karena satu orang. Beberapa ahli juga seperti ini, mereka tetap diam saja. Keadaan pikiran mereka sudah mencapai alam di mana mereka tidak akan sama dengan orang lemah biasa. Tentu saja, provokasi Ivan ini tetap membuat mereka agak terusik. Mereka hanya diam saja, di satu sisi karena suasana hati mereka, di sisi lain karena mereka merasa Ivan bukan siapa-siapa. Ivan tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan mereka. Bagus sekali! Ivan tersenyum, ini memang hasil yang diharapkan. Kemudian, tatapannya menyapu sekitar, lalu akhirnya menatap Mary. Nona Mary, apa kamu bisa membantuku untuk cari cara agar mereka bisa datang menyerangku? Mary pun terhenyak. Pada saat yang sama, di baris terakhir, terdapat ruang pribadi nomor 1 dengan pemandangan terbaik. Di dalam sana, seorang lelaki tua berusia 60-an, berkacamata, lembut, dan mengenakan setelan jas, sedang menyaksikan semua ini. Di sampingnya, dia ditemani oleh beberapa orang. Orang-orang ini, mereka semua adalah kepala keluarga dari beberapa keluarga kerajaan Kelvali. Namun, di depan lelaki tua ini, para bangsawan keluarga kerajaan ini hanya bisa duduk bersamanya. Semua itu, hanya karena orang tua ini adalah pemimpin nomor 2 kerajaan Dragon Fury. Di antara yang lainnya, satu orang itulah yang memiliki kekuatan paling tinggi. Marganya Parker. Namanya Baim. Apa pendapat kalian tentang permintaan pemuda ini? Lelaki tua itu menoleh ke beberapa orang super kuat di sampingnya. Beberapa orang itu pun terkejut. Orang nomor 2 itu benar-benar bertanya kepada mereka. Bisa dibilang, dalam hal ini, bukankah orang itu seharusnya langsung dikeluarkan dari arena kompetisi? Semua orang yang hadir di sini masih manusia. Mereka tentu saja tahu, orang nomor 2, Baim ini pasti punya ide karena sudah bertanya seperti ini. Segera, salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Pak Baim, menurutku pemuda ini cukup menarik. Orang yang berbicara itu bermarga Mulyono. Dia adalah kepala keluarga Mulyono, Heri Mulyono. Dia adalah kakek petus. Aku setuju dengan pendapat Pak Heri. Terlepas dari apakah pemuda ini memiliki kekuatan atau tidak, nyalinya besar sekali. Ya, cukup berani untuk menantang lebih dari 100 orang pada waktu bersamaan. Sepertinya dia menantu Guago ya? Sepertinya usianya belum menginjak 20 tahun. Di usia itu memang wajar suka bersikap gila, tapi tindakannya itu agak berlebihan dan tidak tahu diri. Sejujurnya, aku benar-benar ingin melihat apa dia memang mampu melawan 100 orang di waktu yang sama atau tidak. Setiap pertandingan persahabatan selalu dilaksanakan tahap demi tahap, dengan aura pembunuhan yang kuat. Kali ini, lumayan juga kalau bisa melihat banyak darah dan trik segar yang baru. Aku pikir sistem kompetisi tahun ini akan berubah. Lebih baik seperti ini. Baim berbicara lagi. Begitu dia berbicara, beberapa orang di sekitarnya langsung diam dan mendengarkannya diam-diam. Setelah mengatakan itu, dia memandang mereka dan berkata, bagaimana menurut kalian? Baiklah, ide Pak Baim ini bagus. Ya, aku juga merasa demikian. Itu tidak akan memengaruhi prosesnya, sebaliknya akan meningkatkan keseruan kompetisi. Aku setuju dengan ide Pak Baim. Aku juga setuju. Sekelompok petinggi itu pun mengangguk menyetujui. Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan begini saja. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Mary. Baim segera membuat keputusan.
Omong-omong, Pak Heri, kenapa Petus belum sampai juga? Heri buru-buru berkata. Anak itu setiap harinya hanya tahu melakukan kultivasi saja. Dia sudah setahun tidak pulang. Entah kedatangan apa sejak kemarin pulang dari gunung. Dia seharusnya menghabiskan waktu bersama sanak keluarga, alhasil dia malah terus kultivasi dengan keras. Dia berlari ke ruang pelatihan keluarga dan bilang dia akan pulang ketika final selesai dan langsung melawan pemenang. Sementara itu, di bawah sana, seseorang buru-buru berlari ke Mary dan berbisik di telinganya. Setelah mendengarkan, Mary agak terkejut. Dia tidak menyangka, para petinggi benar-benar akan mengubah sistem kompetisi karena Ivan. Segera, dia menatap Ivan dengan mata menyayangkan. Kenapa? Ivan keheranan. Selamat, keinginanmu akan segera terpenuhi. Berikan aku mikrofon itu. Oh. Ivan mengembalikan mikrofon ke Mary. Semuanya, harap tenang. Mary menenangkan suasana di sana terlebih dahulu. Setelah suara diskusi dan mengejek Ivan menjadi agak kecil, dia berkata, saya bisa memahami suasana hati para hadirin saat ini. Saya percaya bahwa setiap orang, seperti saya, ingin menemui Ivan Reed ini, Tuan Reed. Mary berkata dengan sangat implisit. Apa itu menemui? Sepenuhnya hanya ingin memukulinya sampai mati dan melumpuhkannya, oke? Jika bukan karena sistem kompetisi tidak mengizinkannya, dari awal pasti sudah ada orang yang memenuhi keinginan Ivan yang tak masuk akal ini. Setelah pembahasan beberapa penentu sistem kompetisi tahun ini akan sedikit diubah. Alih-alih mengadakan babak penyisihan yang cukup lama, peringkat akan ditentukan pada satu waktu dalam jarak dekat. Semuanya bisa naik ke panggung bersama. Wasit akan memutuskan urutan peringkat sesuai dengan urutan menyerah, keluar, atau jatuh dari arena. Orang terakhir yang tersisa memiliki kesempatan untuk menantang juara sebelumnya, Petus Mulyono, Tuan Petus. Bab 430, berdua. Mary menjelaskan sistem kompetisi dan aturan baru dengan sederhana. Setelah itu, Mary terdiam sejenak untuk memberi waktu kepada penonton untuk melihat pertandingan atau merespons. Aturannya benar-benar diubah? Sistem kompetisi ini agak menarik. Bukan sepenuhnya karena satu anak itu, mungkin karena memang ingin mengubah cara permainannya. Aku rasa tidak apa-apa, lagi pula sistem persaingannya sangat bagus. Dengan cara ini, mereka yang naik ke arena bahkan bisa memilih untuk membentuk tim dan mengalahkan musuh lainnya terlebih dahulu, kemudian baru melakukan duel. Betul sekali. Para penonton antusias. Semua orang membicarakannya, dan mereka segera memikirkan metode yang bermanfaat bagi kompetisi. Jika 3 orang dari setiap keluarga membentuk aliansi, atau jika mereka memiliki hubungan yang baik, mereka bisa menyingkirkan orang-orang yang lainnya dulu. Dengan begini, beberapa orang yang lebih lemah akan memiliki tingkat kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada yang jelas lebih kuat. Harus diketahui, pertandingan persahabatan ini bukan hanya hadiah untuk 3 besar. Selama mereka berada masuk 10 besar, mereka lebih kurang dapat memperoleh sumber daya tertentu. Selanjutnya, kompetisi ini akan dihargai oleh pejabat tinggi kerajaan Dragonfire. Para pemenang itu akan memiliki masa depan yang cerah nantinya. Sial, begitu naik arena, aku akan langsung membunuh anak itu. Bagus sekali, berani menantang kita semua. Sial, aku ingin melihat betapa hebatnya dia. Pukuli dia, tidak mati pun, buat dia cacat. Semua orang sangat bersemangat. Saat mendiskusikan sistem kompetisi, banyak kontestan juga mulai menggosok tangan mereka. Mereka ingin memberi pelajaran yang keras pada Ivan. Baiklah, kalau begitu kompetisi persahabatan baru akan segera dimulai. Apa kalian sudah siap? Semuanya? Suara Mary yang penuh gairah sekali lagi menggema di seluruh penonton. Saat dia berbicara, yang awalnya dibagi menjadi lebih dari 50 arena kecil mulai disambung dan digabungkan seperti mesin. Tak lama kemudian, arena-arena kecil itu kembali menjadi arena besar yang bisa menampung lebih dari 300 orang dan memiliki luas ribuan meter persegi. Pada saat yang sama, arena pertandingan mulai naik. Tingginya sampai 10 meter. Sedangkan Ivan berdiri tepat di tengahnya. Tuan Reed, kamu harus berhati-hati. Mary merasa agak senang. Siapa suruh anak ini sombong dan menantang lebih dari 100 orang pada saat bersamaan? Akan ada pertunjukan bagus selanjutnya. Mary melangkah ke panggung dan berkata, kalau begitu, selanjutnya, pertandingan persahabatan resmi dimulai. Para kontestan silakan naik ke panggung. Dengan perintah darinya. Detik berikutnya. Di setiap kursi, satu demi satu penonton berdiri dan dengan cepat melintas ke arah arena pertandingan. Orang-orang ini bermain dengan cara yang berbeda dan memiliki karakteristik mereka sendiri. Ada yang santai, ada yang beringas, lalu beberapa wanita berayun ke depan dengan pita dan terbang ke sana. Berbagai macam orang dengan kekuatan yang berbeda langsung menonjolkan diri. Tak lama kemudian, orang sebanyak 107 itu naik ke panggung kecuali Ivan. Kalian masih punya waktu 3 menit untuk bersiap. Suara Mary terdengar sekali lagi. Pada saat yang sama, hitungan mundur 3 menit muncul di bagian atas layar lebar. Di layar lebar lainnya, semua jenis informasi tentang kontestan muncul, termasuk keluarga, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Ivan memanfaatkan waktu ini dan mulai melihat 100 orang lebih itu. Dia mencari beberapa musuh yang lebih kuat. Akhirnya, untung sekali, tak ada yang kuat. Setidaknya, mereka tidak sekuat dirinya. Di antara 107 orang, mungkin hanya ada 6 yang tampaknya sedikit kuat. Orang-orang itu termasuk Irwan dari keluarga Yang, dan 5 sisanya. Dari informasi yang ditampilkan di layar lebar lainnya, bisa diketahui bahwa 5 lainnya bernama Aldari Kalva, Axel Walker, Dian Alexander, Emre Baris, dan Kevin Gilang. Ke-6 orang ini semuanya berada di atas Dewa Bela Diri. Mungkin di puncak tingkat ke-6 sampai tingkat ke-9. Tingkat selanjutnya adalah Dewa Bela Diri atau Kaisar Bela Diri yang lebih rendah, seperti Jafar. Kak Irwan, Kak Reza, bisakah aku bekerja sama denganmu?
Di tengah kerumunan, Irwan dan Reza berdiri bersama. Tak lama kemudian, seseorang datang mengirimi mereka undangan untuk membentuk tim. Aku hanya butuh 3 orang, tidak lebih. Irwan tidak menyukai orang-orang datang dan langsung berkata, kamu tidak cukup memenuhi syarat, setidaknya kamu membutuhkan petarung di atas tingkat kaisar bela diri. Kak Irwan, aku ingin bergabung denganmu. Kak Irwan, aku akan bergabung denganmu juga. Irwan terhenyak. Segera, beberapa orang yang memenuhi kondisi menonjol dari kerumunan. Kemudian, Irwan memilih 3 yang terkuat. Aldari, Axel, Dian, Emre, Kevin dan lainnya juga sama. Mereka sudah menemukan rekan tim yang kuat, niat untuk bersatu terlebih dahulu untuk mengalahkan yang lain. Orang-orang yang tersisa juga mulai membentuk kelompok. Kekuatan orang-orang ini tidak merata, tetapi dibandingkan dengan generasi muda Irwan, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Oleh karena itu, mereka memiliki sejumlah besar orang, sekitar 7 atau 8, beberapa bahkan 11-12 orang. Di area, hanya Ivan yang tidak bergabung dengan siapapun, juga tidak ada yang mengajaknya bergabung juga. Ya, bahkan putra tertua Guagui, Jafar, tidak bersamanya juga. Selain itu, saat ini Jafar berjarak begitu jauh juga. Bagaimanapun, Ivan adalah orang gila yang memprovokasi semua orang. Setelah kompetisi benar-benar dimulai, dia akan menjadi target pertama bagi semua orang untuk diserang. Berdiri bersamanya setara dengan menjadi umpan meriam. Maaf, Ivan. Jafar meminta maaf dari kejauhan. Kemudian, dia bergabung dengan kelompok kecil juga. Hitung mundur di layar lebar berjalan detik demi detik. Ketika orang-orang itu membentuk tim, bersatu, saling berkenalan dan berkomunikasi. Tak lama kemudian, tersisa 20 detik dari 3 menit barusan. Seluruh arena itu. Hanya Ivan sendirian di tim, berdiri keluar dari kerumunan. Pemuda itu sudah pasti akan mati, hehe. Ya, lihatlah betapa sok dan pura-pura hebatnya dia. Sebentar lagi dia akan terlihat menyedihkan setelah dipukuli orang-orang. Orang muda itu tidak tahu, di atas langit masih ada langit. Sepertinya, dia mungkin terbiasa berada di tempat kecil seperti kota Jayan. Orang-orang terus mengejeknya. Ada gelombang ejekan. Abraham tidak jauh dari Guagui, Rita, Alina dan yang lainnya. Dia sengaja berkata dengan keras. Ada orang yang masih mengira kalau dirinya sudah menemukan menantu yang hebat. Aku rasa, orang itu tidak bisa bertahan 10 detik. Kepala keluarga, 10 detik, Anda terlalu menganggapnya hebat, ya? Aku pikir paling lama 3 detik. Haha, keluarga Barnes sudah tamat. Generasi mudanya benar-benar hancur. Abraham melirik Guagui, lalu matanya tertuju pada Rita dan berkata dengan galak. Jalang, aku seharusnya memukulimu sampai mati bersama ibumu saat itu. Aku sudah muak melihatmu. Waktu itu, karena Rita dan ibunya datang kepadanya, hampir membuat Abraham kehilangan posisinya sebagai putra penerus keluarga. Karena itu, dia sangat membenci ibu dan anak itu. Bahkan setelah 40 tahun perpisahan, sikapnya masih sama. Selain itu, Ivan juga membunuh Nindi dan Narki. Lihat saja anakmu mati. Hei, ketika dia mati, aku akan mencari waktu untuk mengirimmu menemui ibumu dengan tanganku sendiri. Abraham berkata demikian dengan suara rendah dan nada bicara yang tidak bermoral. Rita sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Alina melihat ini dan buru-buru meraih tangannya. Bibi, tenang, ya. Tidak apa-apa, Ivan pasti akan baik-baik saja. Raut wajah Guagui juga muram. Masalahnya sudah seperti ini. Mereka hanya bisa berharap Ivan bisa lebih rendah diri ke depannya. Setidaknya bisa bertahan lebih lama, atau bahkan turun dari arena dalam keadaan hidup-hidup. Tetap hidup saja sudah bagus. Guagui sangat direndahkan oleh ejekan Abraham, tetapi dia tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan berdoa diam-diam.